Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat text reveal. Kita akan menggunakan After Effects ya. Untuk memulainya kita buka terlebih dahulu After Effects-nya. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa text reveal itu digunakan untuk memberikan informasi tambahan terhadap video yang kita miliki, seperti halnya judul, kemudian ada subjudul. Kemudian di dalamnya juga nanti bisa untuk nama presenter maupun untuk tambahan informasi-informasi tempat dan sebagainya. Nah, text reveal ini akan kita buat menggunakan After Effects. Yang pertama terlebih dahulu kita akan buat composition, kemudian new composition. Di bagian new composition ini kita rubah settingannya. Yang pertama adalah composition name-nya kita rubah menjadi latihan text reveal. Kemudian selanjutnya di bagian preset kita gunakan HDV 720 25 fps atau frame per second. Nah, kita akan gunakan preset ini sampai dengan nanti final project, jadi silahkan dibiasakan menggunakan preset ini seterusnya. Kemudian di bagian durasi, karena ini sebuah animasi pendek, saya akan coba berikan durasinya sampai dengan 10 detik saja. Jadi tinggal ketikkan 10 detik seperti ini, kemudian nanti untuk backgroundnya saya pilih yang warna black. Selanjutnya setelah kita memiliki composition baru seperti ini, kita akan mencoba untuk membuat teksnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan tab tool di bagian atas ini. Kita klik sekali tab tool, kemudian kita klik sekali di lembar kerja kita. Kita tuliskan di sini judul Anda, jadi bisa diketikkan your text seperti ini. Your title. Jadi silahkan diketik dengan judul masing-masing nanti untuk final project dan sebagainya. Kemudian setelah ini kalian bisa merubah warna dari titelnya dengan bagian di karakter, di sebelah setting karakter ini. Apabila belum muncul, kalian bisa coba untuk klik di bagian window, kemudian di sini ada karakter, pastikan karakter ini tercentang. Kalau belum tercentang, maka belum akan muncul di bagian setting kerja Anda. Nah, selanjutnya saat sudah dimunculkan karakter, kalian bisa merubah warnanya menjadi warna yang kalian inginkan. Apabila ingin putih-putih, karena di sini kita akan coba menggunakan warna lain selain putih, saya akan pilih yang oranye. Kemudian saya Kemudian untuk tab fontnya, kita bisa merubahnya dengan memilih tulisan yang pastinya cari tulisan yang keterbacanya lebih mudah. Jadi untuk sebuah judul maupun teks-teks yang lain, jangan menggunakan jenis tab font yang susah dibaca. Nah, saya menggunakan Myred Pro, ini cukup terbaca, dan untuk yang bagian ketebalannya saya pilih bold. Seperti ini. Nah, baik, untuk merubah ukuran nanti silahkan kalian buat ukurannya jangan terlalu besar. Misal cukup kecil seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian setelah sudah dibuatkan teks seperti ini, akan kita coba pindah teks ini ke bagian tengah. Caranya dengan mengklik selection tool, tapi perhatikan di bagian tempat saya, anchor point-nya ada di bagian bawah teks. Saya akan merubah anchor point ini menjadi di pas posisinya di bagian tengah. Caranya dengan menekan klik pen behind tool di bagian atas ini. Kita klik, kemudian kita tarik untuk anchor point-nya di bagian tengah seperti ini. Kemudian kembali ke selection tool, kita bisa menempatkan teks kita tepat berada di tengah lembar kerja kita dengan cara di bagian bawah sini itu ada choice grid and guide option. Kita pilih yang title or action shape. Jadi kita pilih yang paling atas ini sampai muncul seperti ini. Kemudian kita drag and drop bagian title ini ke bagian tengah seperti ini. Nah, sudah posisi teksnya sudah berada di tengah lembar kerja kita. Selanjutnya untuk membuat text reveal nanti kita akan membuat garis bantu
untuk teksnya, jadi garis bantu itu bisa kita buat dengan menggunakan pen tool. Nah, sebelum kita membuat garis, kita harus men-unseleksi, yaitu di bagian teks ini apabila masih terseleksi seperti ini, kita klik di luar sekali terlebih dahulu sampai teksnya tidak terseleksi. Saat sudah tidak terseleksi seperti ini, kita baru klik pen tool. Kemudian kita klik sekali di bagian depan judul tadi yang sudah kita buat, klik sekali. Sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita klik sekali di bagian bawah seperti ini. Nah, setelah sudah terbuat garis seperti ini, kita akan coba rubah warna dari garisnya. Untuk fill-nya sendiri kita akan hilangkan, yaitu menggunakan none. Caranya adalah tekan tulisan fill-nya, jangan ditekan bagian kotaknya, tetapi tekan tulisan fill-nya. Di sini klik sekali, kemudian kita pilih yang none, kemudian OK. Selanjutnya untuk stroke sendiri, kita tekan yang bagian kotaknya. Jadi kita klik kotaknya ini, kemudian kita pilih warna yang sama dengan warna teksnya. Jadi klik sekali menggunakan eyedropper di sini, diklik, kemudian pilih sampelnya, kemudian OK. Selanjutnya untuk garisnya dikasih ketebalan 5 pixel. Di sini saya sudah 5 pixel, tinggal diketikkan 5 kemudian enter. Selanjutnya setelah itu kita akan coba menganimasikan. Sebelum menganimasikan nanti kita akan coba untuk membuat sebuah background, di mana background ini kita gunakan untuk membalikan layar dan tulisan. Caranya adalah pastikan tidak ada yang terseleksi di bagian tadi, garis dan teksnya. Kita bisa rubah dulu shape layer 1 ini. Dengan klik kanan, rename, kita ganti dengan garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik selection tool, dan kita klik di luar sekali seperti ini sampai garis dan title tadi tidak terseleksi. Setelah sudah tidak ada yang terseleksi, kita akan buat rectangle tool. Dengan menggunakan rectangle tool ini, kita klik sekali. Kemudian saya mulai dari bagian pojok kanan atas seperti ini. Boleh melewati frame yang kita miliki. Saya contohkan seperti ini dari ujung sini. Kemudian saya tarik sampai bawah seperti ini dan posisinya sampai melebihi sedikit dari garis yang tadi kita buat. Jadi melebihi sedikit seperti ini, kemudian kita lepas. Selanjutnya kita akan buat warna dari rectangle tool ini, atau kita bisa rubah rectangle tool ini dengan nama persegi supaya nanti saya bisa mudah untuk menyebutnya. Persegi seperti ini. Kemudian kita akan merubah warna dari persegi ini dengan cara menekan kotak pada samping fill ini. Kita klik sekali, kemudian kita pilih warna yang sama dengan warna teks ini. Dengan cara eyedropper-nya kita klik, kemudian kita klik di bagian warna sampel dan kita OK. Selanjutnya setelah sudah muncul solid seperti ini, bagian stroke ini akan kita nonkan. Caranya dengan menekan tulisan stroke-nya. Jadi tulisan stroke ini diklik sekali, kemudian kita pilih non dan kita pilih OK. Selanjutnya, setelah sudah memilih seperti ini, kita posisikan persegi di bawah garis dengan cara diklik drag seperti ini. Saya hide terlebih dahulu untuk informasi yang ada di persegi. Kemudian setelah ini kita akan membuat si persegi ini akan selalu mengikuti garis. Caranya adalah di bagian parent angling ini ada bagian spiral dari persegi ini. Kita klik tahan. Jadi spiral dari persegi ini kita klik tahan, tarik ke garis seperti ini. Jadi saya ulangi, di bagian spiral ini kita klik, tarik, tahan ke garis, kemudian nanti akan berubah menjadi garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba hilangkan tulisan dengan memunculkan garis tadi. Karena garis tadi berada di bawah persegi sebenarnya, kita akan mencoba untuk memunculkan garisnya saja, tetapi persegi dan teks ini tidak terlihat. Caranya adalah dengan klik
teksnya ini, kemudian di bagian track matte ini kita rubah menjadi alpha introvert matte. Jadi di bagian teks ini, your text, kemudian track matte, kita pilih alpha introvert matte. Kita pilih alpha matte. Nah, jadi nanti hanya garis saja yang terlihat seperti ini. Nah, track matte ini bisa kalian munculkan dengan tekan huruf F4 pada keyboard. Jadi kalau misal seperti ini tidak muncul, tapi setelah ditekan F4 maka track matte-nya akan muncul. Nah, setelah sudah terlihat garis saja seperti ini, kita bisa menganimasikan garisnya supaya nanti seolah-olah tulisan muncul dari dalam garis. Caranya adalah klik sekali garis. Selanjutnya di bagian garis ini kita munculkan position dengan cara menekan tombol P pada keyboard sehingga muncul position pada garis. Kita akan merubah garis ini di detik ke-1. Jadi kita arahkan dulu timeline ke detik ke-1 seperti ini. 100. Kemudian positionnya kita akan klik sekali stopwatch yang ada pada samping position. Kemudian di detik kedua kita tarik timelinenya ke detik kedua seperti ini. Selanjutnya kita rubah nilai dari position X-nya yang di sini 640 ke samping kanan seperti ini. Sampai nanti teksnya muncul semuanya. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah muncul keseluruhan, kita akhiri di sini. Kemudian setelah itu kita akan membuat animasinya menjadi lebih smooth. Kalau kita play di sini agak cepat. Nah, seperti ini. Itu kita akan coba animasinya lebih smooth dengan cara diseleksi keseluruhan keyframe-nya. Kemudian kita klik kanan, pilih keyframe assistant dan kita pilih easy ease. Di easy ease ini nanti akan muncul graph editor. Kita bisa klik sekali graph editor dan kita akan coba rubah. Kalau di sini masih belum muncul amplitudo gelombang seperti ini, kita pilih bagian choice graph tab and option ini, kita klik dan kita pilih yang edit speed graph. Setelah itu kita klik sekali di bagian titik ini, akan muncul titik bantu. Kita tarik sedikit titik bantu yang pertama dan kita tarik sampai ke tengah titik bantu yang kedua. Jadi yang pertama cukup ditarik sedikit dan yang kedua ditarik cukup panjang sampai ke posisi tengah-tengah. Nah, setelah itu kita coba klik sekali graph editornya kembali dan kita coba play seperti apa. Nah, ini akan terlihat smooth ya, tidak tiba-tiba berhenti, tapi dia akan seperti ngerem terlebih dahulu baru berhenti. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat garis ini dari tidak terlihat menjadi terlihat dan nanti akan mengecil kembali. Caranya adalah kita taruh timeline kita di frame ke-20. Saya atur seperti ini. Frame ke-20, kemudian di bagian garis ini kita tekan tombol S pada keyboard sehingga akan muncul scale seperti ini. Nah, kita akan rubah nilai Y saja dari nilai scale yang ada di garis ini sehingga dihilangkan untuk linknya di sini untuk X dan Y-nya supaya nanti saat kita rubah satu tidak mempengaruhi yang lain. Nah, selanjutnya di detik ke-020 ini atau di frame ke-20 ini kita akan rubah nilai Y yang 100 ini menjadi 0, kemudian enter. Kemudian kita klik sekali tombol stopwatch pada scale. Selanjutnya kita tarik timeline ke detik 120 seperti ini. Di detik 120 nilai Y yang tadi kosong kita rubah kembali menjadi 100, kemudian enter. Nah, setelah itu kita tarik kembali ke detik 2.5. Selanjutnya 2.5 ini kita rubah nilai scale yang 100 ini menjadi 5, kemudian enter. Nah, kita coba lihat animasinya. Jadi garis tidak terlihat, kemudian muncul seperti ini dan akhirnya
kembali mengecil. Tapi saat di detik ke 2.5, perhatikan di detik ke 2.5 di sini tulisannya agak sedikit terpotong. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa klik sekali persegi. Kemudian setelah sudah diklik sekali persegi, nanti akan muncul garis bantu seperti ini. Menggunakan selection tool di bagian pojok kanan atas ini, kita tarik ujung dari bagian persegi ini sampai terlihat teksnya seperti ini, dan sudah kita lihat saat muncul ya tidak terpotong di detik ke 2.5. Oke, selanjutnya kita bisa membuat animasi dari garisnya tadi, scale dari garisnya tadi menjadi smooth dengan cara diseleksi keseluruhan keyframe-nya. Ada 3 keyframe di sini, dan kita klik kanan, pilih keyframe assistant, dan kita pilih easy ease. Kemudian di situ di grafik editornya kita bisa lihat ada 2 buah gelombang. Kita akan zoom supaya nanti kelihatan seperti ini. Nah, setelah itu kita coba rubah nilai titiknya. Kita klik sekali di bagian depan ini, coba kita lihat, tarik sedikit. Nah, ada 2 titik, kita tarik semuanya saja. Sedikit saja, kemudian yang belakang ini kita klik, kita tarik sampai tengah. Ternyata ada 2, kita klik lagi yang kedua ini sampai ke tengah seperti ini. Begitu juga yang bagian satunya, kita tarik sedikit saja. Begitu juga yang belakang. Kemudian yang kedua kita tarik sampai ke tengah, begitu juga yang belakang. Nah, seperti ini. Sehingga saat kita animasikan, klik sekali di graph editornya kembali. Kemudian kita coba play. Saya akan unzoom terlebih dahulu. Oke, klik di luar sekali, kemudian di play. Nah, di sini animasinya lebih smooth ya, kita lihat sekali lagi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk membuat text reveal, tetapi nanti kita akan coba tambahkan animasi sehingga nanti akan menjadi lebih menarik, yaitu dengan cara kita di bagian ini tarik timeline sampai ke detik 2.05. Kemudian setelah itu kita coba tarik ujung di detik ke-10 ini. Kalau tidak muncul tinggal di unzoom ya sampai nanti detik ke-10-nya terlihat seperti ini. Kita tarik ujungnya sampai dengan detik 2.05 seperti ini. Saya zoom supaya nanti terlihat apakah sudah sesuai. Oh, ini masih belum ya, saya coba sesuaikan seperti ini. Nah, sudah. Jadi nanti di bagian animasi pertama dari detik 0 sampai 2.5 itu akan muncul animasi seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan terkait dengan animasi, yaitu dengan background text. Caranya adalah saya akan duplikat teks ini dengan cara diklik sekali, kemudian tekan tombol Ctrl D pada keyboard, sehingga akan muncul duplikatnya seperti ini. Saya tarik ke bagian atas, paling atas, dan saya head dulu bagian scale pada garis supaya lebih jelas. Setelah itu nanti di bagian Your Title 2 ini, itu kita akan membuat sebuah background text, tapi sebelumnya kita tarik di bagian Your Title 2 ini ke ujung seperti ini, sehingga nanti saat kita melewati title 2 di sini akan muncul teks yang kedua. Nah, kenapa di sini tidak muncul? Nanti perhatikan di bagian teksnya apakah di sini track matte-nya masih alpha atau sudah non. Tapi sebelumnya abaikan terlebih dahulu. Di bagian detik ke sini nanti kita akan coba tambahkan sebuah background text dengan menggunakan layer solid. Nah, caranya adalah kita ke layer, kemudian kita pilih new layer dan kita pilih solid. Di bagian solid saya akan gunakan warna yang sama seperti teks tadi, kemudian oke.
selanjutnya kita akan merubah skala dari solid layer ini untuk melihatkan tulisannya. Jadi kita akan coba rubah terlebih dahulu di bagian your title ini. Alfanya kita rubah menjadi non terlebih dahulu. Kemudian di bagian solid tadi yang barusan kita buat, kita rename menjadi BG text. Seperti ini. Dan kita fokus pada background text yang sudah kita buat ini. Dengan menggunakan selection tool ini, kita tarik seperti ini sampai nanti terlihat teks. Nah, ini sudah terlihat teks. Jangan sampai nanti teksnya terlihat, kita tarik ke atas sedikit seperti ini untuk menutupi teksnya. Begitu juga yang bagian ujung ini kita tarik. Dan kalau teksnya sudah terlihat seperti ini, kita tarik sedikit supaya teksnya tidak terlihat. Nah, seperti ini kurang lebih. Tetapi pastikan di bagian your title 2 milik kalian, ini track matte-nya sudah non. Kalau masih alpha matte, maka tidak akan muncul tulisannya. Jadi dirubah ke non terlebih dahulu. Nah, track matte ini bisa kalian munculkan dengan tekan huruf F4 pada keyboard. Jadi kalau misal seperti ini tidak muncul, tapi setelah ditekan F4 maka track matte-nya akan muncul. Nah, selanjutnya ujung dari background text kita tarik sama panjangnya dengan teks yang kedua. Itu juga yang bagian ujung paling akhir ini saya tarik seperti ini, kurang lebih sama panjangnya dengan yang teks kedua. Nah, setelah ini kita akan coba membuat animasi pada background text ini dengan cara kita lihat bagian backgroundnya ini, bagian anchor point-nya kita akan pindahkan ke ujung kiri tengah di sini dengan cara menggunakan pen behind tool, diklik, kemudian anchor point pada background text ini saya tarik ke bagian ujung tengah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan rubah posisi dari background text-nya berada di bawah title 2. Kemudian setelah itu kita rubah nilai dari track matte background text ini menjadi alpha introvert matte, sehingga nanti akan muncul tulisan seperti ini. Nah, di sini belum ada animasi apapun di detik ke-2.5 sampai dengan selanjutnya. Kita akan membuat animasi dari background text ini dengan cara tarik timeline ke detik 2.5 seperti ini. Kemudian kita zoom terlebih dahulu, pastikan ujung dari title 2, teks title 2 tadi dan background text itu berada di detik 2.5 pas. Nah, seperti ini. Saya unzoom kembali. Kemudian saya akan rubah nilai dari scale background text ini, yaitu dengan menekan tombol S pada keyboard. Kemudian kita bisa rubah nilai scale-nya untuk nilai yang X-nya saja, sehingga kita klik link-nya. Kemudian setelah itu kita akan rubah nilai X dari awal ini menjadi 0 dan nanti di detik ke-3.5 itu menjadi 28,2. Nilai ini nanti akan berbeda, punya saya dengan punya kalian pasti berbeda. Pastikan kita akan membuat nilai yang berbeda ini di bagian ujung detik ke-3.05 seperti ini. Jadi arahkan timeline ke detik 3.05, kemudian kita klik sekali stopwatch pada scale ini, klik sekali sampai muncul keyframe seperti ini, baru kita arahkan timeline ke detik 2.5 seperti ini. Baru kita rubah nilai scale yang tadi ini kita miliki berbeda-beda, kita klik sekali, kita ketikkan menjadi 0, sehingga nanti saat kita coba play nanti seperti ini. Nah, di sini masih ada yang kurang, di mana
title-nya hilang, kemudian baru muncul dari samping kanan seperti ini, sehingga kita akan menambahkan teks baru dengan cara di bagian your title 2 ini klik sekali, kemudian tekan Ctrl D pada keyboard untuk menduplikat title-nya. Kemudian kita juga duplikat sekali background text-nya dengan cara background text diklik dan tekan tombol Ctrl D pada keyboard. Nah, setelah sudah terduplikat, background text-nya kita tarik ke atas. Jadi di antara background text 1 dan 2 ada your title 2 dan your title 3. Nah, kita akan coba membuat nanti animasinya saat di detik ke-2.5 nanti di sini muncul tulisan. Caranya adalah dengan merubah track matte dari your title 3 ini menjadi alpha introvert matte. Kemudian di bagian your title 3 ini kita aktifkan icon matanya. Jadi seperti ini. Nanti terlihat tulisannya dan saat kita play nanti seperti ini. Nah, ini sudah ya. Sudah bisa seperti ini dan kita bisa membuat sebenarnya lebih smooth untuk animasi dari background text-nya tadi. Di sini dengan cara yang sama dengan langkah sebelumnya dengan diseleksi keseluruhan keyframe-nya, klik kanan, keyframe assistant, isi S, kemudian di sini kita pilih graph editor dan di bagian graph editornya kita tarik sedikit bagian yang depannya dan untuk yang belakangnya kita tarik sampai ke ujung tengah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat di bagian hasilnya. Graph editor saya klik kembali dan kita play sekarang. Kita gunakan selection tool dan klik di luar sekali. Kita play your title seperti ini dan sudah. Nah, di sini ada yang hilang. Nah, di sini ada bagian yang hilang, itu dikarenakan di bagian background text yang kedua ini belum kita smoothkan pergerakannya. Kita bisa lihat kembali di bagian background text yang kedua ini, kemudian kita tekan tombol S. Kemudian di sini posisikan timeline pada ujung dari depan keyframe ini, yaitu di detik 2.05. Kemudian kita hapus saja bagian keyframe yang di background text 2 ini dan kita kopikan keyframe yang sudah kita smoothkan di bagian background text 1 ini dengan cara diseleksi keyframe-nya, kemudian kita tekan tombol Ctrl C pada keyboard dan Ctrl V di bagian background text 2 ini kita klik dulu dan kita tekan Ctrl V pada keyboard sehingga nanti akan muncul seleksinya seperti ini. Nah, ini sudah sama pergerakannya dan dia lebih smooth. Baik, kita akan mencoba untuk membuat duplikat dari animasi yang berada di detik 1 sampai dengan detik ke 3.05. Di sini saya arahkan timeline ke detik 3.05 seperti ini. Kemudian ujung dari background text 1 dan background text 2 semuanya saya potong seperti ini. Jadi kita potong seperti ini dan kita pastikan semuanya sudah sejajar ya. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, ini masih belum sejajar. Saya tarik kembali supaya nanti sejajar dengan detik 3.5. Nah, setelah itu kita akan menduplikat semua objek yang kita miliki di bagian lembar kerja kita. Saya akan hide terlebih dahulu buat icon-icon yang muncul. Nah, setelah itu kita seleksi keseluruhannya seperti ini. Kemudian setelah diseleksi keseluruhan, kita klik kanan dan kita pilih Pre-Compose. Kemudian kita pilih nama dengan animasi text. Nah, kemudian kita akan oke. Di sini sudah ada animasi teks. Di bagian detik ke 3.5 kita tarik ujung dari teksnya yang bagian belakang ini ke 3.5 seperti ini. Jadi pastikan posisinya pas ya, berada di bagian 3.5 seperti ini. Kalau misal masih ada yang lebih, misal seperti ini, kita posisikan yang sampai pas.
Kemudian kita duplikat animasi teks ini, kita Ctrl D pada keyboard sehingga nanti terduplikat seperti ini. Kemudian kita klik kanan bagian yang duplikat tadi kita lakukan, kemudian pilih Temp dan kita pilih Temp Reverse Layer, sehingga nanti akan ada animasi di bagian text reveal ini. Kita akan coba lihat di bagian belakang ini. Nah, dia akan kebalikan dari yang depan. Yang depan kita mulai dari tanpa background text, kemudian ada background text muncul, dan selanjutnya disusul background text dan kemudian tanpa background text seperti ini. Jadi kalau kita tumpuk sedikit juga tidak masalah ya di bagian animasi ini seperti ini. Jadi ini akan lebih memberikan keamanan pada teks supaya kalau misal di sini ada celah, nanti ada bagian yang hilang baru muncul kembali, sehingga tidak apa-apa untuk bagian yang animasi teks kedua ini bertumpuk sedikit dengan yang animasi teks awal. Nah, sekarang kita play. Baik, kurang lebih seperti itu cara membuat text reveal untuk keperluan nanti membuat judul, kemudian membuat subjudul, maupun membuat informasi-informasi tambahan yang lain menggunakan teks di video Anda. Nah, silahkan dicoba. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.